Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 461 sampai dengan 462, menakutkan krisis di ibu kota kekaisaran. Mengaum. Pihak klan Luo melonjak dengan keberanian baru dalam serangan mereka di kota naga terkurung. Sekutu-sekutunya dipicu oleh kemarahan untuk melunasi hutang darah. Kamu bajingan merusak warisanku. Sekarang aku di sini untuk membunuh kalian semua. Hahaha. Sayangnya mereka tidak bisa merasakan darah. Dari tembok kota yang rusak, orang-orang keluar dengan kepala tertunduk. Leng Wuchang memimpin. Dia memegang dahan yang lemah dan sesuatu yang putih mengepak di ujungnya. Pelayan Zuo, Qiu Yanhai memulai. Zuo Fen menyipitkan mata melihat penampilan mereka yang kecewa karena kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Namun tuan rumah masih memiliki beberapa perlawanan. Zuo Fen melambai, kelilingi mereka. Dipahami. Qiu Yanhai menyuruh puluhan ahli Radiant Stage membentuk lingkaran yang rapat, menimbulkan rasa takut pada para pria. Leng Wuchang mengangguk kecil sebagai jaminan dan berteriak, Steward Zuo, ini kemenanganmu dan kekalahanku. Ada apa dengan nada itu? Sepertinya kamu berharap akan ada waktu berikutnya. Zuo Fen menunjukkan senyuman jahat yang sombong. Leng Wuchang menghela nafas, tidak akan pernah lagi. Aku sudah benar-benar kehilanganmu dan tidak akan pernah berani menghadapimu lagi. Saya hanya ingin tahu apakah izin jalan yang Anda berikan kepada saya masih berlaku. Kata-kataku adalah ikatanku. Zuo Fen tersenyum. Leng Wuchang menghela nafas, beban di dadanya hilang, dan membungkuk, kalau begitu, aku berharap orang-orang yang selamat dari Regent Estate berada di bawah perawatanmu. Semuanya sangat terkejut. Nenek terlebih lagi. Klan Luo memiliki kekuatan lebih dari sekedar kepala 8 rumah, dan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Dan jika para pakar Regent Estate ikut serta, hal ini akan menjadi raksasa. Meskipun merupakan sekutu klan Luo, mereka merasakan bahaya yang semakin besar seiring dengan kekuatannya. Seperti kasus dua gunung yang berdampingan, kekuatan Anda mungkin berada di bawah gunung tetangga, tetapi pria itu pasti akan memperhatikannya. Dan seiring dengan semakin besarnya ambisi ini, pada suatu saat Anda akan menyadari bahwa tak seorang pun akan melirik Anda, tidak lebih dari sebuah kerikil untuk diinjak. Klan Luo tumbuh dengan kecepatan yang tak terbayangkan, seolah seluruh dunia bergerak untuk membantunya. Dapat dikatakan bahwa waktunya akan segera tiba ketika ketiga sekutunya akan ditolak. Saat itu tidak akan ada sekutu. Mereka tidak akan bernilai bahkan sebagai camilan untuk monster ini. Para tuan rumah melihat bahaya nyata, bahwa nilai mereka akan lebih rendah daripada para tahanan di sini. Dan semua mulai menyusun rencana untuk mempertahankan tempat mereka. Zuo Fen mencibir dalam hati. Sementara kilatan berbahaya dari matanya tertuju pada para tawanan, Tuan Leng, apakah Anda yakin mereka ingin menyerah? Leng Wuchang mengangguk, tentu saja. Kalau begitu dengarkan. Segel kultivasi kalian, kalian semua. Zuo Fen menyeringai. Reaksinya sangat mengejutkan. Itu sama saja dengan berakhir seperti ikan di dalam tong. Kultivator mana di luar sana yang melakukan hal seperti itu? Dalam kebingungan mereka, Leng Wuchang mengerutkan kening, Steward Zuo. Kalian adalah tawanan perang dan mempunyai kekuasaan besar. Jika kalian tidak menyegel diri sendiri, bagaimana saya bisa menerima kalian? Kalian mungkin akan lari dalam perjalanan pulang. Zuo Fen mengejek. Leng Wuchang adalah orang pertama yang melakukannya. Yang lain tidak punya pilihan selain mengikuti. Tuan rumah bahkan lebih enggan lagi. Namun pandangan mata yang buas memaksa mereka untuk melakukannya. Sekarang mereka semua tidak memiliki setetes pun Yuan Qi di dalamnya, Zuo Fen berteriak, bunuh. Semua orang membeku, bukan hanya para tawanan, tapi bahkan para ahli Radiant Stage di sekitarnya. Apakah mereka tidak menyerah? Mereka bahkan mematuhimu, jadi mengapa membunuh mereka? Apakah telingaku bermasalah lagi? Qiu Yanhai tidak ragu untuk membanting ahli Radiant Stage yang tersegel ke tanah, mati. Dia membentak, untuk apa kamu berdiri di sini? Kamu mendengar Steward Zuo, bunuh mereka. Mereka semua bergidik, jadi saya tidak salah dengar. Ini nyata. Semua orang bergabung dalam pemusnahan para ahli Radiant Stage yang tidak berdaya dengan prasangka ekstrim. Tidak ada yang tahu alasannya, hanya saja perintah Zuo Fen adalah hukum, hal lakukan atau mati. Ratapan penderitaan, kutukan, dan raungan mewarnai langit saat darah Regent Estate yang tak berdaya mewarnai kota mereka menjadi merah. Zuo Fen, dasar bajingan rendahan, penyeberang ganda. Aku akan menghantuimu selamanya. Yuan Shan meraung. Nada bicara Zuo Fen datar, kamu tidak tahan aku hidup dan sekarang kamu juga tidak tahan dengan orang mati? Aku terlalu banyak membaca hingga membuatmu takut?
Leng Wuchang, kamu menjual kehormatanmu untuk menghancurkan kami bersama Zuo Fan. Regent Estate telah bersikap baik padamu selama berpuluh-puluh tahun namun kamu tidak menunjukkan satu ons pun penyesalan, melemparkan kami semua ke dalam bahaya. Tetua Regent Estate mengutuk. Leng Wuchang memohon, pelayan Zuo, kenapa? Sekarang itu milikmu, sangat membantu dan bukan duri. Ah, benarkah? Zuo Fan menyeringai, Tuan Leng, Anda adalah orang yang cerdas di sini dan dapat memahami mengapa mereka menyerah. Mereka melakukannya untuk diri mereka sendiri, bukan untuk saya. Hahaha, aku juga tidak menerima sembarang orang asing. Mereka yang disebut-sebut sebagai tawananku terpikat dengan janji-janji. Ada kesepakatan memberi dan menerima di antara kami. Sementara orang-orang ini, hahaha. Zuo Fan mengejek. Telinga Leng Wuchang berdenging karena ratapan orang-orang yang sekarat, tetapi mereka adalah manusia. Anda tidak bisa begitu kejam. Mereka mungkin masih setia pada tuan lamanya tetapi seiring berjalannya waktu dan pelatihan. Aku tidak punya waktu. Zuo Fan memotongnya, kamu lebih jelas daripada kebanyakan orang tentang situasi saat ini. Pemenangnya harus menghadapi keluarga kekaisaran. Apakah kamu yakin kita bisa rukun dalam keadaan seperti ini, sehingga aku bisa memanfaatkan para tawanan ini, Leng Wuchang? Tidakkah kamu takut akan terjadinya pemberontakan? Jangan pernah menerima tawanan sebelum pertempuran. Itulah hukumnya. Leng Wuchang, apakah kamu tidak masuk akal atau masih setia kepada majikan lamamu untuk membuat keputusan yang terburu-buru? Jika kamu berhasil menembus pengepungan, masih ada beberapa ahli yang selamat, tapi sekarang, hahaha. Zuo Fan menepuk bahu Leng Wuchang dengan tatapan buas. Leng Wuchang memejamkan mata dan menghela nafas. Dia tahu Zuo Fan kejam, tapi dia tetap. Kutukan dan ratapan tak henti-hentinya membawa kesakitan dan kesedihan di hatinya. Terlalu rakus, Tuan Leng, begitulah dirimu. Anda ingin menyelamatkan mereka semua tetapi malah menghancurkan mereka. Seorang dalang membutuhkan pikiran yang tenang, tidak membiarkan dirinya terpengaruh oleh emosi. Anda telah menjadi dalang sepanjang hidup Anda, jadi mengapa sekarang membuat kesalahan mendasar? Anggap saja ini sebagai pelajaran selama masa jabatanmu di klan Luo, untuk tidak pernah melakukan kelalaian besar dalam menjalankan tugas. Pelayan Zuo. Zuo Fan tenggelam dalam gema penderitaan yang mempesona saat dia melontarkan sinisme 1 galon. Namun Leng Wuchang punya batasan, apakah kamu tidak memberiku izin? Mengapa kamu menginginkan anak buahku? Sebuah izin, menurut definisi, bersifat tunggal, dan untuk dalang. Sekarang siapa yang ada dalam pikiranmu? Zuo Fan mengeluarkan cacing darah dari labunya, orang yang memakan ini hidup dan sisanya mati. Memilih. Leng Wuchang bergidik, memegang Bloodworm dengan tangan gemetar. Dia melihat kembali genosida dengan ketakutan dan kesedihan. Selamatkan aku. Dengan budidaya mereka yang tersegel, tidak ada yang bisa melarikan diri, hanya berebut dalam kekacauan. Mata beralih ke Leng Wuchang di sana-sini, semua orang dipenuhi ketakutan dan permohonan. Tuan Leng, siapa yang ingin kamu selamatkan? Zuo Fan menyeringai. Leng Wuchang hanya berdiri di sana, terkoyak ketika jumlah pria semakin sedikit. Saat yang terakhir menghantam lumpur berdarah, pikirannya masih kosong, Bloodworm bergoyang di tangannya. Dia mengangkat tangannya dan menelan. Zuo Fan terkekeh, bukankah pada akhirnya kamu memilih dirimu sendiri? Apakah itu sangat sulit? Zuo Fan, kamu benar-benar hebat. Leng Wuchang menggertakkan giginya, matanya merah. Zuo Fan tertawa, saya pikir kamu sudah tahu sekarang. Apakah itu aneh? Selain itu, semua orang di sekitar sudah mengetahui hasil karyaku sekarang. Semua orang menelan ludah, tidak mengintip. Yang mereka punya hanyalah simpati terhadap Leng Wuchang, terhadap sesama tahanan. Begitulah nasib Leng Wuchang yang tak terduga, orang yang mempermainkan kehidupan orang lain. Zuo Fan menakutkan. Di antara puing-puing dan reruntuhan, tangisan penderitaan dan kesakitan bergema. Dahi Leng Wuchang penuh dengan pembuluh darah yang berdenyut-denyut, terjatuh seperti ikan yang keluar dari air. Para pengkhianat yang baru diperoleh mengelilinginya dengan ketakutan dan keterkejutan. Jadi ini, akhir dari semua orang yang mengonsumsi Bloodworms. Mereka bersumpah untuk ekstra hati-hati mulai sekarang, jangan sampai berakhir seperti itu. Semua anggota baru menggigil dan berkeringat. Zuo Fan menjalankan bisnisnya, mengirim klan Luo untuk membunuh, menjarah, dan menajiskan, biasa. Dia yakin mendapat penghasilan besar kali ini. Regent Estate adalah bos rumah karena alasan yang sangat bagus. Mayatnya berkali-kali lebih banyak daripada gabungan 6 lainnya. Rencananya untuk mencapai kuota 100.000 boneka perang tampak sangat menjanjikan. Perang melawan Regent Estate tidak sia-sia.
Steward Zuo, penyerahanku tulus. Apakah ini benar-benar diperlukan? Leng Wuchang berteriak, semua perhatian tertuju pada Zuo Fan. Akal sehat mengatakan bahwa Leng Wuchang harus disambut dengan hormat. Jadi kenapa? Sambil menyesap tehnya, sambil berbaring di kursinya yang nyaman, jawabannya adalah senyuman berseri-seri. Oh, Tuan Leng, Anda sendirilah yang harus disalahkan. Saya memang memberi Anda izin klan Luo, tetapi apa yang Anda lakukan, mengancam saya dengan sandera. Hahaha, saya orang yang picik dan tindakan Anda membuat Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi setelah mempersiapkan Anda, katakanlah, 3 hari penuh, kita akan membicarakan persyaratannya. Hanya untuk itu? Leng Wuchang merasa ingin menangis. Pelayan Zuo, kamu bilang padaku bahwa membawa orang-orangmu sudah cukup. Saya masih menjadi pengurus Regent Estate dan harus mempertimbangkan kepentingannya. Itu wajar saja. Bagaimana kamu bisa? Zuo Fan tersenyum, benar, saya mengatakan itu. Tapi apakah aku juga memintamu untuk berkomplot melawanku, melawan calon tuanmu? Jadi Anda tahu, hukuman diberikan untuk cara Anda yang tidak fleksibel. Dan supaya aku tidak lupa, simpanlah alasanmu untuk dirimu sendiri. Menguangkan izin tetap tergantung pada keputusanku, hahaha. Leng Wuchang merasa seperti menaiki kapal bajak laut dan ingin menangis kering. Aku bisa mengabaikanmu membunuh tawanan Regent Estate. Tetapi kamu bahkan akan menyiksaku, seorang lelaki tua tunawisma. Sisanya menghela nafas, tapi pasangan yang kuat. Mereka lebih ceria di dalam. Para pemula ini adalah sekelompok orang yang lembut, bahkan Leng Wuchang. Kami tidak punya dendam dengan Steward Zuo namun masih mengalami dunia yang penuh penderitaan saat itu. Sekarang orang ini mulai memberitakan alasan kepada Steward Zuo. Siksaannya seharusnya bertambah 2 hari. Kakak Zuo, Tuan Leng ada di pihak kita sekarang. Kenapa tidak dibiarkan saja? Dia masih menjaga kami saat kami ditawan di Regent Estate. Luo Yunhai maju untuk membela kasus Leng Wuchang karena kasihan. Mata Leng Wuchang berbinar, menggenggam sedotan. Zuo Fan memotongnya, tidak, dia telah melakukan pelanggaran berat. Hukuman harus diberikan, tapi karena kepala klan memintanya, aku bisa menguranginya menjadi 2 hari. Dengan hati tenggelam, Leng Wuchang menatap Luo Yunhai dengan mata besar untuk mencari lebih banyak. Permohonan kedua Luo Yunhai hanya mendapat penolakan dari Zuo Fan. Tapi dia mendapat kedipan mata untuk pergi ke tempat yang sepi. Yunhai, apakah kamu benar-benar yakin aku melakukan ini karena balas dendam kecil? Keduanya berjalan saat Zuo Fan mengirimkan pesan. Yunhai bingung, kenapa lagi? Apa aku tidak mengenalmu, kakak Zuo? Kamu tidak pernah menjadi pria yang penuh kasih sayang. Hahaha, benar, menurutku aku picik. Padahal, itu tergantung orangnya. Orang tua bodoh ini ada di pihak kita sekarang dan aku tidak akan punya waktu untuk macam-macam dengannya. Lalu kenapa? Luo Yunhai bertanya. Zuo Fan tersenyum melihat Leng Wuchang yang terus berjatuhan dan meratap, pikiran orang ini sombong dan licik. Begitu berada di klan Luo, dia akan memegang posisi tinggi. Tapi sebelum itu terjadi, saya perlu menghaluskan bagian kasar itu dan memalu posisinya. Atau saya khawatir suatu hari kamu akan digulingkan. Suatu hari nanti, kakak Zuo, bukankah kamu akan menemaniku? Luo Yunhai merasa tidak nyaman. Zuo Fan menghela nafas, saya akan jujur. Pada kamu, saya akan meninggalkan klan Luo. 3 tahun lalu saya membuat kesepakatan dengan sekte perencana iblis untuk bergabung dengan mereka. Saat itu, kamu akan benar-benar sendirian. Para tetua itu kuat dan keras kepala, tapi setelah sekian lama bersama, aku bisa tenang bersama mereka. Tapi daging segar, mereka membutuhkannya untuk dikocok ke dalamnya. Kakak Zuo. Luo Yunhai tersedak, tidak dapat menerima. Zuo Fan tersenyum riang, aku tidak bisa memutuskan kesepakatanku dengan sekte perencana iblis, atau klan Luo akan menderita. Tapi yakinlah, sebelum saya pergi, semuanya akan beres. Menjadi kepala klan tidak jauh berbeda dengan menjadi penguasa suatu bangsa. Ini semua tentang menjadi palsu dan menguji keadaan. Saya harus menerima permohonan Anda sekarang atau nama Anda akan dicoret. Saat aku pergi, kamu harus mencari orang jahat lain untuk menggantikanku. Beberapa hal yang tidak dapat kamu lakukan sendiri meskipun kamu menginginkannya, mengerti? Luo Yunhai merenung dan mengangguk. Zuo Fan tersenyum lebih cerah. Pelayan Zuo. Nenek dan 2 tuan rumah lainnya datang dengan bingung. Berita buruk. Ada pasukan yang menyerang kita dari mana-mana. Kami dikelilingi. Tampaknya itu adalah pasukan Marsekal Dugu. Ayah baptis. Luo Yunhai tersentak. Zuo Fan tersenyum, Marshall tidak bisa memilih waktu yang lebih baik. Dia benar-benar mengharumkan namanya sebagai dewa perang. Kakak Zuo, saya sudah berada di tentara Dugu selama 5 tahun. Saya tahu kekuatannya lebih baik dari siapapun.
Kita mungkin mempunyai lebih banyak ahli, tetapi 50.000 orang tidak dapat membendung gelombang tentara. Kalau Marshal Dugu hadir, pasti ada sejuta orang di luar sana. Kami akan menderita kerugian besar jika bentrok. Luo Yunhai menghela nafas. 3 orang lainnya mengalihkan pandangan gugup ke arah Zuo Fen. Zuo Fen hanya melambai, lupakan mereka. Anggap saja sebagai pemandangan. Apa? Tidak ada yang tahu sedikit pun tentang apa yang ada di kepala Zuo Fen, yang hanya tersenyum percaya diri. Di tenda komando, Dugu Santian dan harimau-harimaunya menjelaskan situasi di sekitar peta. Zuo Fen adalah yang terkuat. Kami akan mengapitnya dari timur dan selatan, sambil mengganggunya dari barat dan menyiapkan penyergapan di utara. Dalam perang gesekan, kita akan mendapatkannya paling lama dalam 5 bulan. Sedangkan sisanya, mereka bukan apa-apa, tim yang longgar. Mereka tidak menimbulkan ancaman apapun bagi kita. Yang ketiga dan yang keempat akan menjatuhkan mereka tanpa khawatir. 4 macan Tianyu mengangguk pada rencana Dugu Santian. Dugulin menghela nafas, Marshal, apakah kita benar-benar akan menangkap yang kelima? Mereka sudah kehilangan klannya sekali. Rasa sakit menyelimuti mata Dugu Santian sesaat sebelum tekad muncul. Tugas seorang prajurit adalah untuk patuh. Yang mulia menginginkan Zuo Fen. Klan Luo telah menyembunyikannya dan karena dia menghancurkan 7 rumah dan berencana memperjuangkan hak untuk memerintah tanah ini, hal itu tidak dapat diterima. Yunhai mungkin anak baptisku, tapi tugas lebih penting daripada keluarga. Hati 4 macan Tianyu tenggelam, menggelengkan kepala. Laporan. Seorang tentara masuk dan berlutut, Marsekal, pengintai klan Luo telah menemukan pengepungan palsu kita. Hahaha, dalam perang, kebenaran bersembunyi di balik asap, begitu pula kebohongan menyatu dengan kebenaran. Saya sengaja membiarkan mereka melihatnya agar mereka panik. Bagaimana dengan Zuo Fen? Mata Dugu Santian berbinar. Prajurit itu tergagap, Marsekal, mereka tidak menunjukkan reaksi apapun. Mereka masih menjarah kota naga terkurung, seolah-olah. Apa? Dugu Santian tertawa. Seolah-olah kita tidak ada di sini. Prajurit itu menundukkan wajahnya yang merah. Dugu Santian tertawa lebih keras, bagus, Zuo Fen sangat bagus. Kamu benar-benar kejam. Kamu melihat bendera saya namun berpikir saya di bawah kamu, tidak layak untuk diperhatikan? Sudah menganggap dirimu penguasa negeri ini, bukan? Tarik kemah dan maju ke kota naga terkurung. Saya akan melihat sendiri apa yang akan dilakukan Zuo Fen melawan pasukan saya yang tak terkalahkan. Dugu Santian meneriakkan perintah. 4 macan Tianyu menghela nafas lagi. Prajurit lain menyerbu masuk ke dalam tenda, memberikan slip giok, Marshal, pemanggilan ibu kota kekaisaran. Perintah yang mulia. Karena terkejut, Dugu Santian menarik batu giok itu dan membacanya. Ada apa, Marsekal? 4 harimau Tianyu bertanya. Wajah Dugu Santian menjadi gelap, lalu dia menarik napas dalam-dalam, berita buruk. Ibu kota kekaisaran sedang dalam masalah. Yang mulia membutuhkan bantuan kita.